Shalom. Selamat Hari Kartini. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di ibadah raya hari ini Minggu 23 Maret 2023 dengan tema ibadah Kristus pengantara dari perjanjian baru. Segala sesuatu menjadi baru. Sebelum kita memasuki ibadah, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 13, 1 dan 2, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu, dan ajarlah aku Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur
kami persembahkan kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang sudah bangkit. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari hingga pada saat ini. Kami mampu untuk beribadah pada saat ini. Kami diberi kesehatan, nafas kehidupan, sinar mentari, sungguh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kami mengecap segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mohon penyertaan-Mu, ya Allah Roh Kudus, untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga semua berjalan dengan lancar dan baik, dan kami pulang boleh membawa berkat-berkat-Mu yang boleh kami bagikan kepada setiap orang di sekeliling kami. Kami berdoa buat mereka yang belum sempat beribadah, Tuhan mau lawat mereka. Kami berdoa untuk dimanapun ibadah berlangsung, Tuhan mau beserta dengan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai nats pembimbing kita akan ambil dari Mazmur 91 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan Mazmur 91 ayat yang ke-7 sampai yang 10. Demikian firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendirian, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Terpujilah Tuhan. Atas dasar firman Tuhan ini, Ia selalu menjadi tempat perteduhan kita. Ia selalu menjauhkan kita dari malapetaka yang hendak menimpa kita. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bersorak, bersukacita di dalam lagu pujian sukacita kita. Kau kota karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Saya undang bangkit berdiri. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Kau batu karang yang teguh, kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Dahsyat berkuasa. Katakan bersorak. Bersorak. Bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Musik. Mana senyumnya Bapak Ibu?
Sebelah kanan senyum, Yesus sudah bangkit. Sebelah kiri senyum, Yesus sudah bangkit. Kau batu karang yang teguh, haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa, dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, siapa? Dengan iman, Yesus kaulah Tuhan. Siapa pemenang? Kau Raja bersorak, bersorak, surga. Siapa? Yesus kaulah Tuhan. Juru katakan bersorak, bersorak. Katakan siapa? Yesus kaulah Tuhan. Siapa pemenang? Kau Raja bersorak, bersorak. Haleluya. Surga. Siapa? Yesus kaulah Tuhan. Siapa? Juru katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat saya persilakan duduk. Mari kita membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita ada kalanya jatuh, bangun, dan jatuh lagi. Kita sebagai umat yang berdosa, yang membawa dosa keturunan dari Adam, sulit sekali untuk melakukan firman Tuhan, melakukan hukum kasih. Mungkin di tengah keluarga kita sendiri, masyarakat, ataupun di sekeliling kita. Oleh sebab itu, mari kita mohon ampun atas segala dosa kita pada Tuhan dengan mengangkat pujian menjulang nyata atas bukit Kala. Biarlah dengan menyanyikan pujian ini kita merenungkan apa kesalahan yang sudah kita perbuat dan memohon ampun pada Tuhan. Terang bendera salibmu Tuhan.
saja. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang terterikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan berkuda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari, disalib pada bukit, disalib pada bukit, sekali lagi, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 sebagai berita anugerah. Kita akan baca sama-sama Mazmur 32 ayat 1 dan 2 sebagai berita anugerah. 3, 2, 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru diambil dari Yosua 1 ayat 5. Mari kita membaca ini dengan bertekad untuk melakukan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru orang yang sudah diampuni dosanya. 3, 2, 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai orang umat yang percaya, mari kita mengangkat iman percaya kita di hadapan segala jemaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi tanah hati kita untuk mendapat benih firman Tuhan yang siap untuk bertumbuh, berbuah untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengangkat hati kita mempersiapkannya dengan lagu dari PKJ 245 ayat 1-3, seperti wanita di pinggir sumur yang memohon air dari Yesus. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Ayat yang kedua. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus yang fana, jangan kau kejar. Hai saudara, bila jiwamu haus yang fana, jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Kita kembali ke refren. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, beri aku minum. Saya persilakan kepada pembicara Ibu Ega. Dan puaskan haus jiwa. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, sekali lagi. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, sekali lagi. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, baharui diriku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati
untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, benar Tuhan, baharuilah diri kami ini Tuhan. Apa yang sudah menjadi sesuatu yang baru ketika Engkau telah memberikan dirimu sebagai ganti atas dosa-dosa kami Tuhan. Seharusnya ada sesuatu yang baru ketika Tuhan sudah hadir di dalam hidup kami. Ketika Tuhan sudah memberikan ganti atas dosa yang seharusnya kami menerima hukuman, tetapi Tuhan sebagai ganti atas hukuman itu. Allah yang kudus, biarlah hari ini, di waktu ini Tuhan, kami belajar sesuatu. Bukan hanya saat ini kami dengarkan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus membimbing kami untuk kami boleh melakukan sesuatu. Untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum kami lakukan. Biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu, sesuatu yang belum pernah kami dengar dan saat ini kami dengar itu, biarlah itu menjadi satu pembaruan ya Tuhan. Dan biarlah hanya karena anugerah Tuhan saja ketika kami saat ini ada di sini, biarlah Tuhan yang tutup bungkus hati kami dan Tuhan, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus-Mu untuk membentuk hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah Paskah, setelah kita memperingati kebangkitan Yesus, apalagi begitu ya. Yesus sudah mati dan bangkit. Dan itu semua Yesus lakukan untuk kita, begitu ya. Tetapi apa respon kita? Mari Bapak Ibu kita akan belajar dari Ibrani. Kita akan buka bersama Ibrani 9 ayat 11. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, kemudian kita akan bergantian Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-12 dan bergantian seterusnya ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah
kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal. What next? Apalagi? Setelah Paskah, setelah kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit, apalagi begitu ya? Adakah sesuatu yang baru? Adakah berita ini walaupun dari lahir sampai sekarang kita sudah mendengarkannya? Adakah di tahun ini, di Paskah ini, adakah sesuatu yang baru? Ataukah berita ini hanya ya sudahlah itu kan setiap tahun berulang, tidak ada sesuatu yang baru, saya sudah tahu tentang itu, terus apa lagi? Apakah hanya seperti itu saja kabar tentang kebangkitan Yesus? Ini bukan hal yang remeh-temeh, Bapak Ibu. Jika kita sudah mendengar tentang Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, seperti yang disebutkan di dalam perikop ini. Jadi perikop ini dikirim untuk jemaat di Ibrani untuk mengingatkan kembali bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Apa itu pengantara? Secara sederhana, pengantara itu seperti jembatan. Jadi sesuatu yang menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Kristus menghubungkan apa? Kita semua tahu bahwa Kristus menghubungkan kita dengan Allah. Manusia yang berdosa dihubungkan dengan Allah.
Di ayat yang ke-11, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Di dalam perjanjian lama, siapa itu imam besar Bapak Ibu? Yang bisa menjadi imam besar, yang bisa menjadi imam itu siapa? Keturunan Lewi ya, keturunannya Musa, Harun, seperti itu. Tetapi hanya satu yang boleh menjadi imam besar. Imam besar hanya satu, yaitu keturunan Harun. Itu saja. Nah, Yesus di sini disebutkan Kristus telah datang sebagai imam besar. Kristus telah datang sebagai imam besar, berarti hanya satu. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang, dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Karena imam besar yang ini berbeda dari imam besar yang ada pada saat itu di agama orang-orang Israel saat itu ya. Ayat yang ke-12. Oh ya Bapak Ibu, kalau imam itu terdiri dari ada banyak imam, tetapi imam besar cuma satu. Tugasnya apa ya Bapak Ibu? Jadi kita dulu pernah mendengar kalau imam itu dia yang mempersembahkan persembahan ke ruang Maha Kudus seperti itu ya. Kakinya diikat supaya kalau dia ternyata kedapatan tidak kudus di hadapan Tuhan, dia mati di situ nanti akan ditarik begitu ya. Tapi ternyata itu legenda. Saya mencari tahu. Ternyata itu legenda gitu. Jadi belum ada penelitian yang benar-benar seperti itu. Nah, tapi ini bukan tentang legenda Bapak Ibu. Kristus yang sebagai imam besar itu bukan legenda, ini kebenaran gitu ya. Nah, imam-imam itu melayani di rumah ibadah. Apa bedanya dengan imam yang disebutkan di agama Yahudi dengan yang Yesus ini? Tentu berbeda Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Inilah bedanya. Jika imam-imam yang biasa, imam besar yang biasa, yang bukan Kristus, pada zaman dahulu mereka membawa apa? Persembahan yang berasal dari lembu. Tetapi Yesus membawa darahnya sendiri. Lagi, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kita akan lanjut lagi, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kalau yang imam-imam atau imam kepala yang imam besar yang bukan Yesus itu hanya secara lahiriah. Tetapi di sini betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, jika penumpahan darah dari domba, lembu, itu hanya disucikan secara lahiriah. Lahiriah berarti sesuatu yang sementara. Sementara. Kalau kita melihat kan beberapa kali orang-orang yang masuk ke bait suci mereka mempersembahkan beberapa, ada 5 macam persembahan begitu ya. Dan itu ada persembahan untuk penebusan dosa, untuk disucikan seperti itu. Nah, itu secara lahiriah. Tetapi dari darah Yesus itu sendiri adalah apa? Persembahan yang kekal. Di ayat yang ke-14 Bapak Ibu, di sini dikatakan yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Jadi darah Kristus itu
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia seperti apa? Saya bertanya-tanya di sini. Perbuatan sia-sia yang seperti apa? Ternyata saya mendapat jawabannya, Bapak Ibu. Saya membaca di versi NIV-nya. Saya akan bacakan di sini. Cleanse our conscience from act that lead to death. Jadi menyucikan nurani kita, kalau yang di bahasa Inggrisnya ini, dari from acts, dari perbuatan that lead to death. Yang apa? Lead to death. Mengarahkan kita kepada kematian. Jadi lebih ditekankan lagi di sini bukan hanya perbuatan yang sia-sia saja, tetapi yang membuat kita mati. Mati seperti apa? Mati rohani. Mati secara kekal bisa juga. Kalau dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian apa upahnya? Upah dosa ialah maut. Jadi perbuatan yang sia-sia itu maksudnya perbuatan dosa yang mengarahkan kita kepada maut, kepada kematian. Tetapi darah Yesus sudah dipersembahkan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Apakah sebelumnya tidak bisa mempersembahkan kepada Allah yang hidup? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan Allah untuk menciptakan manusia? Kira-kira apa tujuan Bapak Ibu diciptakan? Untuk memuliakan Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan, untuk hidup bersekutu bersama Tuhan dan menikmati Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menikmati Tuhan. Kita tidak bisa lagi memuliakan Tuhan karena dosa. Tapi darah Kristus menjadi penghubung. Kristus menjadi pengantara itu sendiri. Sehingga kita dimampukan untuk bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ini bukan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu. Ya, saya sudah tahu tentang itu, begitu ya. Ini bukan sesuatu yang baru. Tapi bisakah kita merespon dengan cara yang baru? Bisakah kita merespon dengan cara yang baru? Di ayat yang ke-15 hingga ke-22 di sini menceritakan tentang bagaimana Musa. Jadi pada zaman dahulu segala sesuatu disucikan melalui percik darah anak domba. Bapak Ibu, jika dirunut perjanjian lama ke perjanjian baru, pusatnya adalah bagaimana Allah menyelamatkan umatnya melalui penumpahan darah. Jika Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Adam dan Hawa, awalnya mereka hidup bersama dengan Tuhan di dalam Eden. Kemudian akhirnya dia berdosa, malu, ngumpet dari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mencari. Ya, setelah itu ada darah yang ditumpahkan dari seekor binatang yang diambil kulitnya untuk dibuat jubah bagi Adam dan Hawa. Ya, ada di mana? Bisa kita lihat bersama. Kejadian 3
3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Itu yang pertama, ada penumpahan darah. Yang kedua lagi, pada saat apa Bapak Ibu? Ketika bangsa Israel zamannya Nabi Musa, ada tulah anak sulung bisa mati, tetapi apa perintah Allah? Untuk mengoleskan darah anak domba supaya apa? Tetap hidup. Sebelumnya ada kisah Abraham yang akan mempersembahkan Ishak, oleh Tuhan diberikan akhirnya domba penggantinya Ishak. Setelah itu ke arah perjanjian baru, Yesus yang sudah difirmankan dari perjanjian lama, yang sudah dijanjikan untuk benar-benar datang. Ada lagi bedanya Bapak Ibu. Imam besar mempersembahkan darah dari domba, darah dari binatang itu. Kira-kira binatangnya rela nggak ya dia mau disembelih? Enggak ya, pasti kan teriak-teriak gitu ya. Tapi Yesus rela tidak? Dia yang akan mengganti dosa manusia, dia menumpahkan darahnya. Yesus rela? Rela. Itulah perbedaannya yang sangat jauh. Hal yang sementara dan hal yang kekal. Apakah ini hanya akan kita simpan hanya untuk kita saja? Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi di Ibrani, di ayat yang ke-20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dengan darah. Jadi pada zaman dahulu semuanya disucikan dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu dari perjanjian lama ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Yesus hanya melakukannya sekali. Kita mendengarnya berkali-kali. Tapi ada orang yang belum mendengar tentang ini. Yesus menderitanya sekali saja untuk seluruh manusia di segala zaman. Kita mendengarkannya hampir sepanjang hidup kita sampai saat ini. Tetapi ada banyak orang yang ternyata belum pernah sekalipun mendengarnya. Ayat selanjutnya Bapak Ibu, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sebenarnya di bagian ini Bapak Ibu, menanggung dosa banyak orang itu bukan hanya kita saja ya. Bukan hanya orang pada saat itu, bukan hanya orang dari daerah tertentu atau suku tertentu saja, tetapi semua orang. Kalau bahasa Inggrisnya
many people, banyak orang. Saya melihat di NIV-nya. Nah, sebenarnya saya sih akan ada satu video, tetapi tidak bisa diputar ya. Saya ceritakan saja. Di video ini menceritakan tentang 3,2 miliar orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Sebanyak apa ya? 3,2. Itu video ini diambil tahun 2018. Kalau sekarang 2023 berarti sudah tambah lagi manusianya di dunia ini ya. Sudah bukan 3,2 billion, 3.2 billion. Lebih dari 3,2 miliar orang yang belum mendengar Yesus. Dari dia lahir, hidup, sampai dia meninggal. Tidak mendengar, belum sempat. Ada satu orang misionaris, dia dipanggil untuk melayani di Cina. Dia kemudian membuat sebuah lembaga misi begitu ya. Pada saat dia seorang dokter, Bapak Ibu, pada saat dia datang ke Cina, awalnya dia merasakan shock culture shock ya, karena beda sekali. Dia dari Inggris, dia datang ke Cina. Akhirnya dia bisa melayani orang-orang itu. Dia melayani dengan kontekstual, dia mengubah penampilannya seperti orang Cina begitu ya. Ketika dia menceritakan tentang Kristus, ada yang protes. Anda sudah mengenal Kristus berapa lama gitu? Kenapa baru kali ini menceritakan kepada kami gitu? Itu pertanyaan yang harus dijawab seperti apa gitu ya. Pernyataan Kristus dari awal pertama sama kepada kita, kepada seluruh manusia. Panggilan Kristus juga sama. Kalau zaman dahulu ada orang yang bisa seperti itu, meninggalkan kekayaannya dan pergi ke daerah-daerah. Kalau zaman dulu dari Inggris ke Cina bisa membutuhkan waktu 6 bulan untuk berlayar begitu ya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Tapi panggilan Tuhan kan sama masih kepada kita semua juga gitu. Dan di sini kita akan lanjutkan lagi. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Betul, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa ada top line, ada bottom line. Top line itu sesuatu yang menjadi perintah. Bottom line itu sesuatu yang akan kita terima ketika kita melakukan perintah itu. Jangan sampai tidak lengkap. Jangan sampai hanya setengahnya. Yang penting saya sudah menerima anugerah keselamatan. Jangan sampai tidak lengkap. Ya, jadi ada top line, ada bottom line. Top line-nya apa? Top line-nya menantikan dia. Bottom line-nya kita dapat keselamatan. Tapi menantikan dia yang seperti apa? Bagaimana cara kita menantikan dia? Ada 3T. 3T itu bukan yang terluar, terpencil gitu ya, bukan Bapak Ibu. 3T ini adalah bagaimana cara kita setiap hari menyadari kehadiran Tuhan dan memakai kesempatan itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. 3T itu yang pertama
Apakah di dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita sudah yang pertama? T yang pertama Tuhan, kemudian tujuan dan teladan. Tuhan, apakah di setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita sudah menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan kita? Kita menghormati Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan kita hidup? Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Apakah ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, keputusan yang kita ambil itu bisa semakin membuat kita memuliakan Tuhan? T yang ketiga adalah teladan. Kita tahu Allah mengutus Kristus untuk menjadi yang sulung dari banyak saudara, menjadi teladan. Apakah ketika kita mengambil sebuah keputusan itu membuat Kristus semakin menjadi teladan di dalam hidup kita, membuat kita semakin serupa dengan Kristus, ataukah tidak? 3T. Apakah kita sudah semakin menjadikan Kristus sebagai Tuhan? Tuhan berarti tuan, berarti dia bos kita gitu ya. Kita aja sama bosnya, kita pengennya menyenangkan hati bos. Bagaimana dengan bos besar kita? Yang kedua, tujuan. Apakah membuat kita semakin memuliakan dia? Yang ketiga, menjadi teladan. Apakah kita sudah semakin meneladani Kristus dengan keputusan yang kita ambil? Sekiranya Bapak Ibu itu hal yang bisa saya sharingkan, bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita semakin hari semakin aware apa yang harus kita lakukan supaya Kristus yang mati, Kristus yang mencurahkan darahnya bagi manusia sekali untuk selamanya itu, berita itu yang sering kita dengar, tetapi ada sesuatu yang baru yang bisa menjadi respon kita atas berita anugerah ini. Semoga kita bisa melakukan 3T ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semakin kritis untuk memandang dunia ini dan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kisah-Mu bukan kisah klasik, bukan sebuah legenda. Kisah-Mu adalah kisah yang nyata, pengorbanan Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh bersatu, meresponi panggilan Tuhan. Kami telah mendengar kisah itu sepanjang hidup kami. Tapi ada begitu banyak orang yang belum mendengar tentang kisah ini Tuhan. Tentang kebenaran ini Tuhan. Bukan sebuah cerita yang remeh-temeh. Tentang kebenaran bahwa Kristus telah mati bagi dunia ini. Berikan kami kesatuan hati supaya kami bisa melayani Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan ini bagi semakin banyak orang Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya senang dengan kenyamanan diri kami sendiri saja Tuhan, tetapi kami lebih mengedepankan 3T ini di dalam hidup kami supaya kami terus menerus bisa mendengar kehendak Tuhan dan melakukannya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami terus bisa membuat Tuhan menjadi setiap hari sebagai Tuhan kami di dalam hidup, sebagai tujuan kami untuk memuliakan Tuhan dan membuat kami semakin bertumbuh serupa ke arah Kristus ya Tuhan, meneladani Kristus. Dan saat ini kami juga mohon ampun Tuhan jika selama ini kami
tenang-tenang saja selama ini kami bahkan tidak memikirkan ada begitu banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya hati kami Tuhan tarik melihat ada begitu banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, belum mendengar tentang Engkau. Biarlah kami tidak hanya menyimpan berita ini untuk diri kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami bisa bersehati untuk melayani orang-orang yang terhilang Tuhan. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu, berikanlah kami kesempatan untuk melayani Engkau ya Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengar tentang-Mu, baik itu melalui doa, melalui daya atau dana kami Tuhan. Supaya pengorbanan-Mu ini tidak hanya kami dengar dan tidak membuahkan apa-apa, tetapi biarlah semakin banyak orang mendengar dan mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan yang menguasai seluruh dunia ini, Tuhan yang tahu masa depan dunia ini, masa depan kami Tuhan. Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah bagi kami, Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ega atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, kehidupan keluarga dan pekerjaan. Sebagai pujian respon dari firman Tuhan yang bersuci kita dengar, kita akan mengangkat lagu Jadikan Kami Sehati Sepikir. Di sini dikatakan satukan kami, satukan dalam kuasa-Mu sebab kami bersaudara. Saya pikir bahwa dengan mengangkat lagu ini kita berdoa untuk kita menjadi bersatu dengan saudara-saudara kita yang belum mendengarkan akan kebenaran Kristus. Mari kita membawa pulang dan menyampaikan karya keselamatan Tuhan kepada mereka yang belum mendengarkan, supaya kita bisa menjadi satu di dalam kuasa Tuhan sebab kita bersaudara di dalam Kristus.
mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh kaum wanita dengan judul Seperti Wanita Mengurapimu. Saya persilakan. Yesus engkau
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami membawa segala kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati persekutuan kami saat pagi hari ini. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Bahkan kami juga sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Bahkan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, semakin hari Tuhan semakin pertajam hamba-Mu di tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh semakin hari semakin taat dan setia dalam melayani Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami juga akan bersatu hati menaikkan setiap syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, ini adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Mari Engkau terus memberkati dan Engkau terus menolong bangsa kami. Pemerintahan yang ada dalam bangsa ini, kiranya Tuhan juga memberkati setiap aparat pemimpin dalam bangsa ini, khususnya Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf kabinet yang lainnya. Tuhan, Engkau yang ambil bagian dalam segala pekerjaan tangan mereka, dan Engkau yang membuat berhasil segala sesuatu yang mereka kerjakan atas kebaikan bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap masyarakat yang ada dalam bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak suku yang berbeda-beda atas bangsa kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati setiap masyarakat yang ada dalam bangsa ini. Biarlah masyarakat dalam bangsa kami terus tinggal dalam kedamaian Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat pagi hari ini menyerahkan khususnya perusahaan di tempat anak-anak Tuhan bekerja di sini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati perusahaan kami, Sugar Group Companies. Tuhan memberkati setiap pemimpin yang ada dalam perusahaan ini. Biarlah hikmat kebajikan daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka terus bekerja dengan penuh takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan penuh ketulusan Bapa. Biar Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan juga yang bekerja di dalam perusahaan ini boleh mendapatkan berkat yang terbaik melalui perusahaan di tempat ini. Bahkan saat ini perusahaan kami sedang melakukan tebang giling Tuhan. Engkau yang memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berdoa menyerahkan perusahaan kami di tangan Tuhan, kuasa akan terjadi atas perusahaan kami. Engkau akan memberikan hasil panen yang terbaik. Bahkan Tuhan Yesus, dari tahun-tahun sebelumnya Engkau akan melipat gandakan hasil panen di perusahaan ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat pagi hari ini berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan dan yayasan sosial Kristen dimanapun berdiri saat ini dan sedang melayani Tuhan. Tuhan, Engkau yang memakai Tuhan Yesus yayasan-yayasan yang ada dalam bangsa kami saat ini. Biarlah melalui gereja-gereja Tuhan, melalui lembaga-lembaga Kristen, banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh mendengarkan bahwa Tuhan Yesus Engkau adalah juru selamat satu-satunya dalam setiap pribadi manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati para misionaris yang ada. Engkau juga memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, mungkin yang di desa-desa, yang di perkotaan, maupun yang mereka saat ini sedang dalam pelosok-pelosok. Tantangan demi tantangan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh terus melalui setiap tantangan yang ada. Mereka boleh terus semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Bahkan kami juga berdoa saat pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, untuk pelipat gandaan yang ada dalam bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gerakan-gerakan doa yang ada di bangsa kami. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini Tuhan, banyak orang boleh mendengar kesaksian mengenai Tuhan Yesus, dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami POGPM di tempat ini, di mana kami melayani Tuhan, di mana kami bisa pakai gereja ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami. Berikan kepada kami kesatuan hati Bapa, untuk kami boleh sama-sama bersekutu di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama bergandengan tangan tetap setia dalam melayani Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan setiap majelis yang ada dalam gereja ini,
yang memimpin gereja ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka, Engkau yang pakai setiap kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang sudah Tuhan pilih, maka mereka juga akan Tuhan terus bekali. Mereka yang akan Tuhan proteksi sehingga mereka boleh melakukan amanat mereka. Mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus kesungguhan hati mereka untuk boleh terus melayani seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam masa-masa sakit. Tuhan yang Engkau yang memberkati, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Bapa. Kami percaya kalau Engkau adalah tabib yang paling manjur dari segala dokter yang ada dalam sekeliling kami saat ini. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, ketika kami mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus kalau Engkau yang akan memberikan yang terbaik. Bahkan obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi saat ini Tuhan Yesus, biarlah melalui itu boleh membawa kesehatan, boleh membawa kekuatan yang baru atas setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih untuk segala keadaan panjang dari sakit yang sudah mereka lalui. Mereka boleh sampai pada titik di mana mereka boleh menikmati masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga terus memberkati setiap kehidupan mereka, semakin perkuat fisik mereka Tuhan. Biarlah semakin hari semakin mendapatkan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami saat pagi hari ini juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan, baik yang dimulai dari PAUD maupun perguruan tinggi. Tuhan Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka. Jadikan anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap masa muda mereka saat ini Tuhan Yesus, mereka boleh terus setia dalam mencari Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan saat yang sedang mereka hadapi. Dalam masa muda mereka banyak ancaman-ancaman dunia yang akan mengganggu dan menghancurkan hidup mereka Bapa. Tetapi kami serahkan anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memproteksi mereka, Engkau yang menjadikan anak ini anak-anak yang akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan mengangkat terus mereka naik dan tidak akan pernah mereka dibiarkan turun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi anak-anak yang berkualitas dan mereka boleh memakai diri mereka untuk setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percayakan kesehatan mereka, kami percayakan setiap pendidikan yang saat ini sedang mereka tempuh. Kiranya Tuhan Engkau yang memampukan dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dan mereka boleh menjadi orang-orang yang luar biasa nantinya. Bapa dalam surga, kami juga saat pagi hari ini berdoa menyerahkan para lansia yang ada dalam sekeliling kami, orang-orang tua kami saat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Mari Engkau yang menilik mereka Bapa. Engkau yang memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Biarlah melalui masa tua mereka saat ini, mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dalam masa-masa musim pancaroba saat ini Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan sehingga tidak ada satu sakit penyakit pun yang akan menempel dalam diri mereka ketika mereka menikmati masa tua mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa saat pagi hari ini untuk khususnya untuk Ibu Dinayanti yang saat ini sedang hamil. Tuhan memberkati masa-masa kandungan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan janin yang baik, janin yang sempurna, janin yang datangnya daripada Tuhan. Engkau yang memberkati apa yang menjadi Tuhan Yesus keperluannya. Juga Tuhan memberkati rumah tangga ini. Biarlah semakin hari dengan kedatangan bayi ini nantinya, anak ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bisa membawa sukacita di tengah-tengah keluarga yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Saudari Karis. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat yang bersyukur kepada Tuhan, sudah selayaknya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu PKJ 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Tak putus-putusnya kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan tidak membuat kami berkekurangan. Jikalau kami melihat bunga bakung di padang dan burung pipit yang begitu Kau pelihara ya Tuhan. Betapa mulianya kami umat-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan persembahan ini sebagai wujud syukur kami karena kebaikan dan segala kemurahan-Mu. Kiranya Engkau menerima Tuhan apa yang kami berikan ini dan Kau berkati untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Warta jemaat, pada yang bertugas saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Yang pertama adalah jadwal ibadah. Hari Selasa tanggal 25 April pukul 19.30 ada doa syafaat di gereja dengan pelayan firman Bapak Darmuji, liturgos Penatua Hilman Huta Barat, pemusik Penatua Daud Sulaksono. Kemudian hari Kamis ada ibadah keluarga bertempat di gereja juga. Pada tanggal 27 April pelayan firman oleh Penatua Daud
kemudian liturgos oleh Ibu Sri Hidayati, dan pemusik Bapak Sahab. Pada hari Kamis juga pada tanggal 27 April pukul 19.30 ada ibadah pemuda dengan pelayan firman Diaken Kefas, kemudian liturgos Saudari Karis, dan pemusik Saudara Ade. Hari Jumat ada ibadah wanita untuk perdana ini ya Bu ya. Ibadah wanita yang setelah sekian lama tidak ada Bapak Ibu, khususnya untuk ibu-ibu dan wanita, sudah dimulai pada Jumat 28 April pada pukul 18.30 bertempat di gereja juga ya Bu ya. Bertempat di gereja, kemudian pelayan firman oleh Ibu Yokebet, liturgos oleh Ibu Francisca, dan pemusik Penatua Daud. Pada hari Jumat juga tanggal 28 April pukul 19.30 ada ibadah remaja, pelayan firman Ibu Ega, liturgos Saudari Karen, dan pemusik oleh remaja. Dan untuk Minggu pada tanggal 30 April ada ibadah kembali di gereja untuk ibadah sekolah minggu, pelayan firman oleh Ibu Hesti, liturgos oleh Saudara Ezra, Iona, dan Karen, dan pemusik oleh remaja. Kemudian ibadah raya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 masih akan satu kali ibadah pada pagi hari. Pelayan firman oleh Bapak Yohanes Saiman, imam dan doa syafaat oleh Penatua Daud Sulaksono, kemudian liturgos Ibu Mary Saluku, pemusik Bapak Ismet Arimatea, warta jemaat oleh Diaken Hotman Edward Panggabean. Kemudian untuk pengumuman, warta keuangan untuk minggu lalu total persembahan adalah Rp3.538.000. Untuk rinciannya Bapak Ibu bisa lihat di sangkakala. Persembahan untuk minggu ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Kemudian warta berikutnya, perayaan HUT GPM akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 30 April 2023. Dan dalam rangka memeriahkan perayaan tersebut akan diadakan kegiatan yang pertama, aksi sosial. Bagi jemaat yang ingin berbagi berkat berupa sembako, beras, minyak goreng, susu kental manis atau gula, masih dapat mengumpulkannya hingga tanggal 24 April kepada majelis terdekat atau Saudari Karis di konsistori gereja. Kemudian akan diadakan perjamuan kasih. Oleh karena itu, jemaat dapat berpartisipasi untuk membawa lauk pauk yang akan dinikmati secara bersama-sama setelah pelaksanaan ibadah dan perayaan ulang tahun POG GPM. Warta berikutnya, Majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun pada minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Majelis juga tetap menghimbau agar jemaat tetap menjaga kebersihan gereja. Oleh karena itu, jika ada sampah, mohon untuk dibuang pada tempatnya. Berikutnya adalah warta pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan untuk Saudari Lili Handayani dan Saudara Yosafat Nugroho pada tanggal 1 Mei 2023 di Gereja Bethel Indonesia Rumbia. Mohon doa dan restu dari jemaat. Saudari Lili dan Saudara Yosafat juga mengundang jemaat POG GPM untuk menghadiri resepsi pernikahan pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 11 sampai dengan selesai. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Ika.
Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bertekad untuk membawakan apa yang sudah kita dengar pada pagi ini kepada sesama kita yang belum tahu akan keselamatan di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk meluangkan waktu seminggu sekali selama 1 jam untuk ikut dalam persekutuan doa syafaat. Karena dengan waktu 1 jam ini, di sini kita juga akan mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu, semoga ini ajakan saya ini diresponi dan semakin banyak orang yang mau datang, paling tidak dari 3 hal doa, daya, dan dana. Kita mulai paling tidak dari doa dulu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.